hukumnya kunut yang dikerjakan setiap subuh. Taib, Anda berbicara hukum, berarti saya mesti jelaskan turunan hukum. Ingat bedakan ini ya, ada hukum dan sikap hukum, itu beda. Hukum dan sikap hukum. Kalau sikap hukum, itu pilihan seseorang untuk menentukan dan memilih hukum mana yang sesuai. Tapi kalau hukum saja, itu berarti semua turunan hukum yang dipesankan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kalau hukumnya sudah ada pilihan, tapi sikap hukumnya berbeda, sepanjang dalam kerangka hukum itu tidak perlu kita kemudian berselisih. Sepanjang dalam kerangka hukum yang sama. Karena kita tidak mungkin memaksakan seseorang selalu sama dengan kita. Kecuali kalau pada hukum yang sifatnya satu dalil, satu contoh, dan tidak ada sikap lain kecuali itu saja. Seperti saya terangkan dalam kesempatan tadi malam. Nah, sekarang tentang kunut. Kisahnya dimulai di saat Nabi SAW dalam fase dakwah, ya, di awal-awal masa Islam di Mekah, tiba-tiba kedatangan tamu dari distrik Bi'ur Ma'unah. Bi'ur Ma'unah agak banyak ini. Ya. Menyampaikan bahwa, ya Muhammad, ya Rasulullah, di tempat kami orang-orang yang masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Awal masa dakwah, kedatangan informasi satu desa, bedol desa masuk Islam. Kira-kira senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Maka mereka minta dikirimkan guru-guru untuk mengajar. Dikirimkanlah oleh Nabi SAW 70 orang penghafal Quran. 70 orang penghafal Quran. Di saat-saat masa awal-awal keislaman, tidak banyak penghafal Quran. Dikirimkan 70 orang ke sana. Singkat cerita, ketika beliau sedang menunaikan sholat, dalam riwayat disebutkan sholat subuh, yang lain mengatakan sholat maghrib, tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa orang-orang tadi yang datang kepada Muhammad, mereka menipu. Karena ternyata orang-orang itu ketika sampai di Bir Ma'unah semuanya dizalimi, bahkan dieksekusi dan syahid. Jadi mereka semua dibantai, dibunuh. Jadi ada yang menipu mengatakan masuk Islam, dikirimkan pengajar tapi kemudian disakiti, dizalimi. Nabi dengan sifat kemanusiaannya marah pada saat itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doanya sebelum ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku. Maka beliau mengatakan Allahumma adzib fulan. Allahumma al'anhum. Ya Allah, tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan. Bahkan disebutkan sebagian dari suku-sukunya. Bani keda, bani keda, bani keda. Itu berlangsung selama sebulan. Berlangsung selama sebulan. Hingga turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ayat 128 ini poinnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum ya Allah, laknat si fulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan, ini kalimatnya indah sekali, indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi SAW bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas, kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu. Nabi Nuh ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah ya Allah, umat ini gak mau menerima ya Allah, maka turun azab Allah Subhanahu wa taala. Kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat. Kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum, maka bagaimana dengan sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat? Jangan-jangan gak ada umat nanti sampai kiamat karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum. Maka turun ayat untuk meluruskan kepada Nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan. Baik. Ini bukan Nabi salah, bukan, nilai kemanusiaan yang menjadikan bahwa mereka penipu. Sedangkan ini masih ada di awal dakwah. Tapi Allah kemudian menanamkan kesabaran dalam diri Nabi. Yang paling indah, turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun, terjadi dua peristiwa. Satu, Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah, laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan. Tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik, ya, maka sifatnya disebut dengan kunut. Baik, maka peristiwa yang pertama, fokus. Nabi tidak membacakan doa itu lagi, lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kepada sebagian sahabatnya, doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma hadini fiman hadait,
wa'afini fiman 'afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Tidak pakai bi rahmatika ya. Tidak pakai bi rahmatika, tapi dalam hadisnya wa qini syarra ma qadait. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan ya, tapi kemudian sahabat mempraktikkan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir, ada yang menggunakan saat Ramadan, ya di 10 malam terakhir, bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan salat subuhnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan itu dalam salat subuh. Walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempraktikkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktikkan, tidak melarangnya, ya, maka disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan 3 kesimpulan. 3 kesimpulan. Karena Nabi tidak mengatakan langsung. Kalau Nabi mengatakan sudah nggak usah berdoa, selesai masalah. Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini, dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi, setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut, selesai. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan, Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik. Dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam sholat subuh, itu Imam Malik mempraktekkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa, kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita, karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah, maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa. Yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini. Ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya. Karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Jadi, di masa bahkan Imam Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal. Masya Allah Pak, Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafadhal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, 5 lam taknut, kenapa Anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah, beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali. Para ulama saleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan, Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai. Ustaz, dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila lupa melaksanakan doa kunut subuh
Apakah benar diwajibkan untuk sujud syahwi? Syukran, jazakallah khair. Tayyib, pertanyaan pertama, kenapa Anda lupa? Itu dulu. Sebab memang kalau sudah lupa itu suka nggak ingat, itu normal. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda lupa? Kenapa Anda lupa? Karena ada teman Anda tidak lupa, Anda lupa. Jadi persoalan, lupa faktornya bisa banyak. Lupa ketika saat sholat banyak pikiran dan belum diselesaikan. Lupa berlindung kepada Allah sebelum sholat. Karena Nabi pernah mengajarkan pada kita, sahabat mempraktikkan, ulama menyampaikan, jika Anda punya persoalan sebelum sholat, berlindung kepada Allah. Ista'iz billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan, mohon kepada Allah. Yang kedua, pahami bacaan-bacaan sholat. Dengan pemahaman itu, Anda bisa mengingat dan bisa mengetahui apa yang sedang Anda lakukan dalam sholat Anda. Takbir, pahami isinya. Lisan mengucapkan, kemudian fikiran, kemudian memahami itu semua. Dalam kondisi demikian, lupa, kemungkinan Anda sholat sendirian. Karena dalam sholat berjamaah, itu bisa saling mengingatkan. Imam yang lupa, diingatkan oleh makmum. Makmum yang lupa, teringat dengan yang lainnya. Di mustahil, ada orang sholat berjamaah, lupa semuanya. Mustahil. Mustahil, pasti akan saling mengingatkan. Jelas ya? Dalam kondisi ini saya sarankan perbanyak salat berjamaah dan seterusnya. Kalau kemudian kondisi lupa, imam lupa, dalam keadaan dia sudah sujud, kemudian dia tidak kunut dalam mazhab Imam Syafi'i, maka bukan diwajibkan, disunnahkan dia. Disunnahkan kemudian untuk melakukan sujud. Ya, sujudnya apa? Sujud sahwi, sujud dalam keadaan lupa mengerjakan salah satu bagian dari salatnya. Itu sunnah menggunakan atau menunaikan sujud sahwinya. Ada sebagian berpendapat untuk menguatkannya. Ada yang mengatakan wajib diganti. Ya, wajib diganti itu pada rukun. Kalau kunut itu bukan rukun, kunut itu bacaan tambahan, sunnah. Maka hukumnya sunnah diganti. Jadi ketika Anda misalnya lupa, hukumnya sunnah, kemudian ganti dengan sujud sahwi di akhir rakaat. Di begitu selesai, kemudian sebelum salam Anda sujud sahwi. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Anda misalnya sedang berjamaah dengan yang lain, misal suasana terbuka, bukan dalam kondisi di lingkungan mazhab Imam Syafi'i. Misal ada beberapa tempat yang memang dipraktikkan mazhab, nggak usah jauh-jauh. Saya ke Malaysia misalnya. Saat saya ke Malaysia, di Malaysia berlaku mazhab Syafi'i. Teman-teman lihat baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Kaidah dalam bermuamalah, berinteraksi sosial. Kalau Anda datang ke satu lingkungan, mazhabnya berbeda dengan mazhab yang kita praktekkan, maka tugas Anda kalau mengajar, pelajari dulu mazhab yang dimaksudkan. Jangan mengajar dengan mazhab Anda, jadi ribut nantinya. Saya ke Malaysia, mazhabnya Syafi'i, maka saya pelajari mazhab Syafi'i. Dan saya ajarkan mazhab Syafi'i. Adapun yang lain sebagai perbandingan. Misal saya katakan, Bapak, Ibu sekalian, Makcik, Pakcik, saat kita salat subuh ada kunut di situ. Pendapat Imam Syafi'i kunutnya begini, bacaannya begini. Tapi kalau Pakcik, Makcik main ke Indonesia misalnya berkunjung, Anda dapati satu daerah tidak menggunakan kunut, itu tandanya bukan dia tidak salatnya sempurna. Tapi ada nanti pendapat lain. Bisa pendapat di mazhab Maliki yang kunutnya sebelum ruku. Ada yang pendapat mazhab Hanafi yang dia tidak kunut, dalilnya ini. Jadi kalau Pakcik main ke Indonesia ada yang tidak kunut, maka jangan disalahkan. Boleh jadi dia gunakan misalnya mazhab Hanafi, dalilnya begini. Jelas ya? Jadi kita membuka wacana pada orang lain supaya dia paham wawasan, tapi jangan Anda paksa di mazhab tertentu untuk mengikuti mazhab Anda. Oh, kenapa kalian kunut? Kunut itu bidah. Oh, Masya Allah. Diusirlah Anda dari Malaysia pada saat itu. Itu masalahnya. Jelas ya? Jadi kita pelajari mazhab di tempat tapi menjelaskan wawasan supaya terbuka di situ. Paham ya? Jadi solusinya adalah ketika Anda sholat di tempat yang variatif. Misal, Anda kunut, tapi Anda sedang berada di tempat yang tidak kunut misalnya. Imamnya tidak kunut, maka Anda ikutlah kemudian keadaan imam. Jangan sujud sahwi sendirian. Itu yang salah. Misal Anda salat subuh, imam tidak kunut. Begitu imam tidak kunut, selesai imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Anda sujud sahwi di situ, Anda terlampau soleh di situ. Tidak tepat dan salah itu karena salat mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Sama dengan Anda, begitu Anda tidak kunut, Anda kemudian bermakmum di belakang orang yang kunut, imamnya kunut. Kata Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, Anda kunut, ikuti. Aminkan. Masya Allah, Syekh Al-Utsaimin itu beliau tidak kunut, memilih yang kunut nazilah, mazhabnya Hambali. Tapi beliau berfatwa, jika Anda sholat di belakang imam yang kunut, maka Anda pun aminkan kunutnya. Dan itu indah teman-teman sekalian, gak ada masalah. Dan saya tuh suka heran ya, kenapa saya saat tugas di Mekah suka unik sendiri saya melihat. Kadang pengen senyum, kadang-kadang pengen ditahan. Kalau di Mekah sholat di belakang imam, gak ada yang berantem tuh, dan gak ada yang protes. Kita teman-teman, umumnya orang Indonesia ada yang kunut saat subuh, banyak yang kunut. Tapi ketika dia berhaji, sholat di belakang imam di Masjidil Haram, subuh kan gak kunut dan gak protes. Gak pernah saya dengar selama tugas di sana. Ya begitu imamnya selesai sholat subuh, salah imam tuh, gak kunut, misalnya gak ada. Biasa aja dia salat.
Bismillah sana disirkan, ikut disirkan, gak ada yang protes. Yang ada tenang, nyaman, sholat, pulang. Kenapa ketika pulang pada ramai lagi? Jelas ya? Tapi kalau yang unik ada kejadian ya, itu yang belum paham. Begitu imamnya disirkan, langsung baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Muhammadiyah tuh, Masya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah, ini itu sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi jelas ya, jelas jawabannya. Kalau anda memang mengikuti mazhab Syafi'i, maksudnya jadi jalur Imam Syafi'i, bukan kelompok tapi jalur Imam Syafi'i, anda kunut salat sendirian, anda lupa, maka anda tutup dengan sujud sahwi. Baik ya, jika ada imam salat subuh, tiba-tiba dia tidak kunut, kemudian setelah tahiyat, sebelum salam dia sujud sahwi, itu tandanya imam tersebut sedang mempraktikkan mazhab Syafi'i. Maka ketika dia sujud sahwi, anda ikut sujud sahwi. Ya, jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, anda yang tidak paham di situ ya. Dan anda yang imam jangan dibalas, subhanallah, bisa. Anda masalah di situ. Kenapakah sewaktu doa kunut dibacakan oleh imam hanya sebahagian sahaja yang dibaca dengan kuat dan sebahagian dibaca sendiri oleh al-makmum? Ya, karena dalam kunut ini ada dua perkara penting selain daripada salawat kepada Nabi dan ahli keluarga dan juga para sahabat. Rukun kunut ini, rukun kunut doa, pujian Allah, salawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, dan juga kepada sahabat Nabi. Salawat dan salam, ya. Ini rukun kepada kunut. yakni doa, pujian kepada Allah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi, keluarga dan para sahabat. Kita dalam kunut Allahumma hdini fiman hadait, doa, wa'afini fiman afait, doa, terus sampai waqini syarra ma qadait, doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Itu semua adalah berupa pujian. Di dalam berdoa, imam berdoa, makmum mengaminkan. Di dalam memuji kepada Allah, bersama-sama seseorang itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam doa memang digalakkan ada orang berdoa, ada mengaminkan, tapi dalam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada oleh karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i dan digalakkan mengeraskan suara ketika berdoa, memperlahankan ketika memuji kepada Allah supaya dikongsi oleh makmum dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika penghujungnya salawat kepada Nabi, pemberitahuan kalau doa yang dibaca dan pujian yang dibaca tadi sudah selesai. Ini kenapa mengeraskan suara ketika dalam kunut dan memperlahankan pada sebahagian yang lain.